Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Kesempatan dulu-dulu, selamat sore. Semoga hari ini biar berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari dulu-dulu kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF, dan kali ini Bima ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah kejadian yang di sini melibatkan saudara kita dari IKSPI dan Persaudaraan Sejahtera Trate. Jadi banyak sekali DM yang masuk ke Instagram Bima ANF ya. Mas, bahas IKSPI dan PSHT di Blitar. Bahas IKSPI dan PSHT di Blitar. Mas, bahas IKSPI dan PSHT di Blitar. Terus terang dulur-dulur, saya sudah mendengar informasi itu sudah beberapa hari yang lalu. Namun hanya saja, saya sebenarnya ingin no comment. Saya ingin lebih fokus ke konten-konten yang lain. Namun karena ini juga permintaan dari dulur-dulur kita, follower kita maupun subscriber kita, jadi mungkin sedikit bisa kita bahas, namun bukan untuk menghakimi atau bukan untuk mencari siapa yang benar maupun siapa yang salah. Anggap saja di sini saya sebagai warga Persaudaraan Sejahtera Trate dan saya akan mereact sebuah video yang diupload oleh Mbah Pati, seorang konten kreator IKSPI yang di sini bisa dibilang cukup lumayan besar. Secara otomatis pasti video yang dia buat lebih banyak dipercaya oleh dulur-dulur dari IKSPI. Setelah banyak sekali konten kreator PSHT yang mengupload video tentang PSHT dan IKSPI di Blitar ini, saya rasa sebenarnya pendapatnya semua sama dulur-dulur. Tertuju pada sebuah channel YouTube yang di sini dia mencoba mengadu domba PSHT dan IKSPI, mengait-ngaitkan permasalahan komunitas dengan permasalahan organisasi. Seakan-akan permasalahan tersebut adalah permasalahan yang sangat luar biasa dan perlu kita tanggapi. Namun apabila kita hanya mendengarkan dari salah satu pihak saja, walaupun di situ para kreator PSHT tidak merugikan dulur-dulur dari IKSPI, saya rasa kurang afdol apabila kita tidak mendengarkan pembahasan dari konten kreator IKSPI juga. Oleh karena itu dulur-dulur, mari kita dengarkan video yang telah dibuat oleh Mbah Pati. Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Jinsu dan salam Pancasila untuk semua pesilat di Indonesia. Salam santun dari saya Mbah Pati. Baik, terima kasih untuk teman-teman saudara-saudara yang sudah klik video saya ini. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Minum dulu. Oke, saya tidak minum kopi. Ini saya minum air jeruk nipis ya kayaknya. Ya, air jeruk nipis karena memang agak batuk beberapa hari ini. Makanya suara saya agak sedikit. Nah, baik saudara-saudara, terkait masalah ini yang saya akan bahas adalah tentang kronologi tepatnya itu saya tidak terlalu paham ya, tapi yang saya bahas di sini adalah karena kejadian tersebut, kejadian di Blitar, ada salah satu channel YouTube yang mengambil berita ini kemudian diposting di channel YouTube-nya, dan di situ dia membawa isi foto yang ditayangkan di channel YouTube-nya itu adalah kegiatan-kegiatan IKSPI Kerasakti, terutama di pusat, yaitu ada ketua umum, ada ketua harian itu dipakai, dan juga ada acara-acara pengesahan dipakai, terus back soundnya suaranya itu dikasih berita terkait masalah kemarin, yaitu di Blitar. Nah, saya akan memberitahukan sedikit masalah di Blitar itu, kronologinya sedikit ya. Nah, jadi di Blitar itu kemarin ada kopdar dari komunitas, beberapa komunitas di IKSPI Kerasakti. Nah, komunitas sebenarnya dari ketua umum sudah melarang itu berkali-kali, dalam pidato pun sudah menyampaikan bahwa di IKSPI Kerasakti itu tidak diizinkan ada komunitas. Nah, di perguruan IKSPI Kerasakti itu ada beberapa komunitas yang sangat yang sangat populer ya, artinya banyak anggotanya lah. Nah, sebenarnya kegiatan kemarin di Blitar Kopdar itu tidak ada pemberitahuan ke pusat, dan juga di cabang pun tidak tahu ya, terutama di cabang Blitar pun itu tidak tahu mengenai hal ini. Jadi ketika ada masalah tiba-tiba seperti yang sudah diposting ya, seperti video yang sudah teman-teman lihat, itu dari ketua cabang pun kaget kok ada kopdar semacam ini ya. Jadi ketika
hal-hal ini terjadi, yang di center itulah para pengurus. Yang di center itu para pengurus, bukan komunitasnya ya. Jadi di sini kita mohon dengan sangat ya untuk teman-teman yang punya komunitas ya. Komunitas di bawah naungan IKSP Kerasakti, kalau menurut saya semuanya oke lah, semua boleh bervariasi dalam melakukan hal ini. Tapi di pusat kan Bapak Ketua Umum sudah menyampaikan bahwa tidak boleh ada. Tapi kalau misalnya teman-teman saudara-saudara tetap mau mengadakan hal-hal ini, tapi setidaknya melakukan hal-hal yang positif. Nah, jika ada hal-hal yang negatif seperti ini, saudara-saudara, yang di center adalah para pengurus. Oke, jadi kita bahas sampai di sini dulu tentang pembahasan dari Mbah Pati ini. Jadi untuk kronologi kejadian yang terjadi di Blitar kemarin, itu intinya yang melakukan adalah oknum-oknum dari komunitas IKSPI. Nah, kenapa kok dia sebutkan seperti itu? Karena memang setiap kejadian atau setiap hal yang dilakukan oleh komunitas-komunitas ini, itu kan pasti yang disorot itu pasti pengurus pusat, yang padahal untuk pengurus pusat bahkan ketua umum sendiri itu tidak mengizinkan adanya komunitas dalam IKSPI. Hanya saja di sini mungkin Mbak Pati agak gimana ya, nggak enak untuk menyampaikannya kepada saudara-saudaranya IKSPI. Bahkan dia sampai saking nggak enaknya dia mungkin salah bicara. Komunitas-komunitas, jadi untuk komunitas-komunitas di bawah naungan IKSPI kan nggak ada ceritanya di bawah naungan. Kalau memang di bawah naungan itu kan diakui atau resmi, tapi karena ini komunitas tidak diizinkan oleh ketua umum, tidak ada satupun komunitas yang resmi atau yang di bawah naungan KSPI, tidak ada. Nah, saya rasa ini mungkin karena rasa nggak enak dari Mbak Pati, mau menyampaikannya bingung juga ya kan. Tapi di sini yang dia garis bawahi adalah apabila memang tidak bisa dilarang, tolonglah lakukan hal yang positifnya seperti itu. Oke, kita lanjut dulu dulur. Apalagi ini langsung ke pengurus pusat, dan itu videonya sudah ditonton beberapa banyak orang ya. Tadi juga saya sudah sempat hadir di video itu untuk komentar, berikan sedikit komentar. Dan tadi sebelum saya buat video ini, tepatnya jam berapa sekarang? Jam 12 ya, jam 12 malam. Tadi saya sudah cek videonya itu sudah dihapus. Videonya sudah dihapus, kita bersyukur. Nah, jadi ini sedikit contoh untuk saudara-saudara yang memiliki komunitas. Jika ingin melakukan sesuatu ya, kopdar semacam itu, ya harap diperhatikan supaya arahnya lebih ke positif dan tidak terjadi hal-hal negatif. Jika terjadi, inilah membawa semua kita di bawah naungan IKSP Kerasakti. Jadi yang diangkat, yang di center itu adalah perguruannya ya, perguruan kita, bukan komunitasnya ya, karena komunitas itu bernaung di bawah perguruan. Jika kamu membawa dampaknya positif, itu lebih bagus. Kalau negatif, kita larinya ke sana lagi. Jadi bukan kita tidak mau mengakui bahwa saudara-saudara ini saudara kita, bukan. Tapi kalau misalnya saat hal-hal begini beritanya mengangkat sampai ke pengurus pusat, bagaimana perasaan teman-teman? Sedangkan para pengurus pusat tidak tahu apa-apa. Jangankan pengurus pusat, pengurus cabang saja tidak tahu apa-apa. Nah, ini yang harus saudara-saudara pikirkan lagi ya. Nah, jadi pesannya juga untuk teman-teman, sekarang ini kita punya smartphone yang bisa melakukan dan bisa merekam apa saja. Jadi ketika saudara-saudara lagi melakukan hal-hal seperti ini kan pasti direkam oleh siapa saja yang melintasi TKP. Jadi beritanya itu pasti booming pertama itu sesuai dengan orang yang posting pertama. Walaupun dia tidak tahu kejadian sebenarnya seperti apa, tapi dia bisa membuat judul yang bisa membuat misalnya si pengupload pertama mengupload bahwa ini IKS tawuran dengan perguruan A, atau dengan masyarakat A, atau dengan perguruan B, masyarakat B. Itu sesuai dengan yang upload pertama. Nah, video yang akan sorot pertama itu adalah video-video pertama seperti itu. Nah, jadi
sebelum salah paham, sebelum ada video klarifikasi itu sudah terlanjur menyebar. Ya. Jadi sekian, itu saja informasi dari saya dan sedikit masukan dari saya untuk teman-teman komunitas. Sekarang kita pikirkan apa yang harus kita berikan kepada perguruan, ya. Itu saja. Tidak usah pikirkan apa yang kita dapat dari perguruan, ya, tapi pikirkan apa yang harus kita berikan untuk perguruan. Ya, minimal hal-hal yang positif lah, ya, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Salam Jinsu dan salam pencak untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya, Bapak. Oke dulur-dulur, untuk step yang kedua, jadi intinya dalam video ini ya, langsung kita menuju ke kesimpulannya saja. Jadi intinya Mbak Fatih di sini dengan penjelasan dia tentang apa yang telah dilakukan oleh para komunitas dari KSPI ini, intinya dia sendiri pun juga sangat menyesalkan, namun tidak 100% menyalahkan mereka. Hanya saja dengan apa yang kita perbuat, apalagi dengan era zaman sekarang ini ya, di era modern ini, apapun yang kita lakukan, lalu ketika ada orang yang merekamnya, di situ orang tersebut bebas untuk memberikan judul atau menggiring opini masyarakat yang menonton agar berpendapat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi kesimpulan dari video ini, seperti video-video yang saya sebelumnya tentang komunitas PSJT, kita ini bukan menyalahkan kalian semua yang tergabung dalam komunitas dulur-dulur. Kita pun juga menghormati dulur-dulur yang tergabung dalam komunitas, karena mungkin kalian semua tidak bisa aktif di rayon, kalian hanya bisa menyambung persaudaraan di jalanan atau di luar tempat latihan, ya kan. Tapi seenggak-enggaknya dengan larangan pengurus pusat yang tidak bisa kalian turuti atau tidak bisa kalian ikuti, sebisa mungkin kita jaga nama baik organisasi, karena apapun yang dilakukan oleh komunitas, walaupun dia tidak mengatasnamakan organisasi, tetap masyarakat menilainya itu adalah warga dari organisasi yang bersangkutan. Tetap jaga terus paseduluran, semoga tidak terjadi permasalahan semacam ini lagi. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Cek out. Pencak silat, budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya dan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur. Pencak silat, budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya dan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur. Pencak silat, budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya dan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur.